Di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di bab tahrimul uquq, larangan durhaka, dan nanti kita lanjutkan pada bab berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, atau di dalam bab ini tidak hanya sekedar orang tua, tapi kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ini ada hadis-hadis yang nanti bisa kita baca. Hadis yang pertama, ini kemarin sudah kita baca. Inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk di antara dosa besar, ayal anar rajulu walidayhi, ketika seseorang melaknat bapaknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidayhi, bagaimana ada orang yang melaknat orang tuanya? Maka Nabi kemudian mengatakan, ya subbu abar rajul fayasubbu abahu. Jadi ada orang yang mencela bapaknya orang lain, maka bapaknya orang lain itu lalu kemudian mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Maka di sini ketika ada orang yang mencaci ibunya orang lain, maka dia pun mencaci ibunya. Ini sekaligus tidak boleh kita ketika terlibat masalah dengan orang lain kemudian membawa-bawa nama ibunya, membawa-bawa nama bapaknya, karena nanti akan berimbas kepada balasan yang menjadikan mereka mencela dan mencaci maki bapak atau ibu kita. Ini bagian dari bahasan yang kemarin sudah kita sampaikan. Sampai di dalam hal ini juga, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Tidak boleh kita mencela orang-orang yang menyeru selain Allah, karena nanti mereka akan mencaci maki Allah. Sehingga ini juga diantara adab kita kepada mereka yang beragama lain. Tidak, adab kita kepada mereka yang beragama lain, tidak mengucapkan di depannya mencela seruan-seruan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti mereka akan membalas kemudian mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini bagian dari adab bagaimana Islam mengajarkan kepada kita supaya tidak mudah mencaci maki, meskipun itu kepada orang yang berbeda agama, karena imbasnya nanti justru malah kepada agama kita, mereka akan membalasnya. Demikian pula larangan kita mencela orang lain, bapaknya, ibunya, kakeknya, nanti mereka akan membalas. Dan ini biasanya fanatik kelompok, fanatik golongan ini kalau kemudian dilakukan dengan mencela orang lain, atau juga misalnya dalam hal ini kampung lain dan seterusnya, itu akan berimbas kepada balasan. Sehingga kita tidak boleh memantik, kita tidak boleh menimbulkan sesuatu, membuat sesuatu yang menimbulkan hal tersebut menjadikan diri kita dihina atau dicaci oleh orang lain. Ini salah satu prinsip yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah kita baca. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Abi Isa Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Abu Isa Al-Mughirah ibn Syu'bah, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian untuk durhaka kepada ibu, uquqal ummahat. Kemarin sudah kita sampaikan makna uquq. Jadi durhaka dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan uququl walidain. Kalau baik biasa disebut dengan birrul walidain. Nah, kalau uquq itu dari bahasa Arab aqqa. Aqqa ini maknanya adalah sama dengan qata'a, yaqta'u, memotong.
Maka kalau dalam Islam ada namanya aqiqah. Aqiqah itu adalah prosesi pemotongan, potong kambing, potong rambut. Intinya aqiqah, pemotongan di sana. Kalau aqiqah kok tidak motong kambing, aneh, tidak sesuai dengan istilahnya. Kemudian di sini sama juga dengan istilah uququl walidain. Itu dari kata yang sama. Sama juga dengan yang disebut Nabi uququl ummahat. Maknanya adalah memotong hak ibu. Kalau uququl walidain itu memotong hak orang tua. Nah, uququl ummahat itu adalah memotong hak ibu. Jadi kita tidak boleh memotong atau memangkas atau merampas hak ibu. Ibu ini punya hak untuk kita baiki, punya hak untuk kita layani, punya hak untuk kita berbuat sopan santun, kalau sudah sepuh untuk kita nafkahi, untuk diperlakukan dengan baik, untuk ditemani dan seterusnya. Maka kalau kemudian kita memotong haknya, maka itu namanya uquq. Maka jangan sampai kita sebagai putra-putrinya mengabaikan hak-hak orang tua, padahal mereka dahulu sudah memberikan hak kita ketika kita masih kecil. Bahkan apapun mereka perjuangkan untuk anaknya, maka sudah sepantasnya kita juga memperjuangkan orang tua kita ketika mereka sudah renta, ketika mereka sudah sepuh. Nah, kemudian pesan beliau yang kedua, waman an wahad. Man'an itu maknanya adalah mencegah mawajaba alai, atau enggan menunaikan kewajiban. Jadi kita tidak boleh untuk enggan menunaikan kewajiban. Sehingga bapak dan saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengerjakan, tidak boleh enggan, tidak boleh mencegah, tidak boleh menghalangi kewajiban kita. Maka kalau sesuatu itu diwajibkan kepada kita, diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersemangat. Karena bagaimanapun juga kita ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ini hukumnya adalah wajib. Biasanya orang kalau sudah menjalankan kewajiban itu rasanya enggan. Tadinya ngutang, bayarnya wajib apa enggak? Wajib. Bersegera sesuai jatuh tempo, wajib apa enggak? Wajib. Tapi biasanya kalau pas ngutang itu semangat, tapi kalau pas bayar enggan apa semangat? Ya, semestinya tidak enggan, tidak berat, tetapi tetap semangat, karena itu hukumnya adalah wajib. Maka kalau kewajiban seperti ini, kewajiban yang terkait dengan hak Allah, kemudian kewajiban yang terkait hak sesama, maka tidak boleh kemudian kita abaikan. Terutama lagi yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang mengawasi, meskipun kita dalam keadaan sendiri, kita wajib untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita enggan atau berat hati di dalam menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali adalah untuk ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya. Ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wahad. Jadi Nabi mengatakan had. Kita tidak boleh melakukan had. Had itu pakai ha panjang terus tak, wahad. Apa itu had? Had itu adalah talab ma laisa lahu. Meminta yang bukan miliknya. Merampas hak orang lain. Jadi kita tidak boleh meminta yang bukan miliknya atau merampas hak orang lain. Baik merampas dengan cara halus, merampas dengan cara kasar, merampas dengan cara pengadilan, sama saja. Itu namanya meminta sesuatu yang bukan haknya.
Maka kalau kita mau minta, maka mintalah tetapi yang merupakan haknya sendiri. Kalau bukan haknya jangan diminta, apalagi sampai merampas hak orang lain. Meskipun di pengadilan kita dinyatakan benar, karena hakim itu akan memutuskan berdasarkan kepada bukti yang ada, dan bukti itu kadang-kadang Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mesti berpihak kepada yang benar. Saya kasih ilustrasi misalnya 30 tahun yang lalu orang tuanya jual tanah, sudah dibayar, tapi waktu itu belum disertifikat, lalu kemudian orang tuanya meninggal. Pada saat orang tuanya meninggal, kemudian dia tetap nanami sawahnya dan seterusnya, lalu yang punya sertifikat bilang, ini sawah saya kok. Yang beli bilang, sudah saya beli. Lalu mereka ke pengadilan. Nah, karena dulu belum diurus sertifikat, maka sertifikatnya masih sertifikat yang lama. Siapa yang dimenangkan pengadilan? Yang aku membeli atau yang punya sertifikat? Yang punya sertifikat. Maka tidak mesti kalau kemudian punya bukti itu adalah benar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini enggan menunaikan kewajiban, terutama yamna'u ma yajibu alaihi badluhu minal mal. Enggan menunaikan kewajiban, terutama di dalam hadis ini, menurut penjelasan pensyarah kitab ini, itu adalah enggan berbagi. Maksudnya adalah enggan menunaikan zakat. Ini seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berikutnya alladzina hum yuraun. Nah, yang terakhir itu sesuai dengan hadis ini. Wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan memberi pertolongan, mereka enggan untuk membayar zakat, enggan untuk berbagi. Ma yajibu alaihi badluhu minal mal. Man'an yang dimaksud di dalam hal ini itu adalah enggan untuk berbagi harta, terutama sekali kewajibannya di dalam menunaikan zakat. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, adapun had, makna had itu adalah meminta yang bukan haknya, terutama sekali di sini maknanya adalah u'tunil mal, berikanlah kepadaku harta, berikan aku zakat. Padahal dia tidak berhak menerima zakat. Berikan aku BLT, padahal tidak berhak menerima BLT. Berikan aku apa lagi? Berikan aku rastra, beras sejahtera, padahal tidak berhak menerima beras sejahtera. Jadi setiap ada orang dapat zakat, tiap orang dapat sedekah, tiap lihat orang dapat BLT itu rasanya hatinya panas, pikirannya panas, sehingga datang ke rumah Pak RT, datang ke rumah Pak Dukuh, saya kok tidak dikasih. Nah, ini termasuk had, dia meminta yang bukan haknya. Ini makna dasar dari hadis ini seperti itu. Jadi dia meminta yang tadi, kalau man'an itu enggan membayar zakat, kalau had itu dia mestinya tidak menerima zakat, tidak menerima bantuan, tapi dia memposisikan diri minta bantuan, padahal mestinya dia bukan haknya. Disinilah menjadi motivasi bagi kita, kalau dapat bantuan syukuri, kalau tidak dapat alhamdulillah, berarti kita sudah didata sebagai orang yang mampu. Sudah didata sebagai orang yang mampu, artinya memang kita tidak berhak untuk menerima. Tidak usah kemudian kita mengatakan berikan saya zakat, berikan saya apa tadi, BLT dan seterusnya, mesakno Pak RT atau Pak Dukuh. Jadi ketika ada orang datang sudah berpikir jaluk bantuan Pak yo. Sehingga juga petugas survei itu nyun sewu di tempat kita itu, ketika baru nyurvei, nah ada teman-teman yang suka survei di sini, itu biasanya ditanya, arep menaik bantuan apa Mas? Survei ditanya bantuan. Jadi
Kalau memang kita tidak termasuk golongan fakir, tidak termasuk golongan miskin, tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan bantuan atau alokasi dana tersebut, maka tidak usah meminta. Tidak usah mengatakan berikan aku harta, berikan aku zakat, berikan aku apalagi BLT. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita punya kewajiban untuk membantu, maka hendaknya kewajiban itu ditunaikan. Kalau sudah kita hitung-hitung, saya sudah wajib zakat, maka zakatnya segera dibayarkan. Di tempat kita tidak ada otoritas khusus yang nguyak-uyak. Nguyak-uyak itu apa ya? Yang mengingatkan untuk membayar zakat. Meskipun tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang nguyak-uyak, tidak ada polisinya yang meminta kita untuk menunaikan zakat, maka zakat segera ditunaikan. Karena itu statusnya adalah wajib jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini juga termasuk mimma haramallahu azza wa jalla, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram bagi kita untuk menahan zakat. Maka segera dibayarkan. Demikian pula kalau kita tidak berhak menerima zakat, maka tidak usah minta zakat. Wala yajuzu ayas'ala ma la yastahiq, dan tidak boleh kita meminta kalau kita bukan mustahiknya. Maka keduanya fakulahuma, maka keduanya haramun adalah haram. Jadi keduanya adalah haram. Kita minta zakat padahal tidak berhak menerima zakat, itu menurut pensyarah kitab ini hukumnya adalah haram. Kemudian kita sudah wajib bayar zakat tapi zakatnya tidak dibayarkan, itu juga hukumnya adalah haram. Maka yang wajib segera dibayarkan, yang tidak menerima tidak usah minta, kecuali jenengan memang menurut hitung-hitungan orang yang berhak menerima, itu silahkan kalau mau menyampaikan. Tapi kalau bukan berhak menerima, tidak usah. Kenapa? Karena disebutkan innallaha ta'ala harrama alaikum, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian. Dari mana hukum haramnya? Lafaz Nabi, Allah mengharamkan bagi kalian, berarti haram. Kalau kita tidak layak didata sebagai mustahik, tapi kemudian kita minta menjadi mustahik. Kalau ternyata kita ini bukan mustahik dan didata sebagai mustahik, sementara ada orang lain yang mustahik tapi tidak mendapatkannya, maka berarti kita mendolimi saudara kita. Maka berikan yang diberikan kepada kita itu kepada orang yang tidak mendapatkannya. Biasanya diberikan apa meneng wae? Meneng wae. Dapat BLT. Tapi dia punya mobil, rumahnya bagus, gajinya tetap. Lalu ada orang kendaraannya sepeda ontel, rumahnya biasa, gajinya tidak tetap, tidak dapat. Kira-kira yang dapat tadi menang wae atau diberikan kepada yang tidak dapat? Kok menang wae? Kaidahnya beda berarti. Karena kalau kaidah dari Nabi itu mestinya kalau kita ini tidak berhak, ya berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Baik, yang berikutnya larangan wa'dul banat. Apa itu wa'dul banat? Wa wa'dal banat. Jadi larangan untuk wa'dal banat. Wa'dal banat itu terjadi di zaman dulu, zaman jahiliyah. Mereka terbiasa kalau ada bayi yang lahir, terutama kalau perempuan, maka bayi tersebut kemudian dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Ini namanya wa'dal banat. Fahuwa ini adalah maknanya dafnuhunna, mereka mengubur mereka dalam keadaan ahya, masih hidup. Wadzalika li'annahum fil jahiliyah
kanu yakrahunal banat, karena mereka di zaman jahiliyah itu membenci anak perempuan. Di zaman jahiliyah, masa-masa sebelum Islam itu mereka membenci perempuan dan mereka menganggap itu adalah aib. Maka karena mereka menganggap aib, maka anak perempuan yang lahir itu dibunuh. Dan ini tidak boleh. Kalau zaman sekarang alhamdulillah yang seperti ini tidak ada. Jadi tidak ada budaya atau tradisi seperti itu. Tapi kalau perlakuan orang yang mirip ini banyak, tapi bukan merupakan budaya atau tradisi. Karena di masa jahiliyah itu sudah menjadi tradisi. Jadi kalau anaknya lahir perempuan, maka mereka malu. Kalau sekarang kan enggak, itu bukan tradisi. Kalau ada orang yang membuang bayinya, ada orang yang mengubur bayinya, ada orang yang kemudian membunuhnya, itu bukan merupakan tradisi tapi kriminal. Kedua-duanya sama-sama diharamkan di dalam Islam, tidak boleh, karena sama dengan membunuh. Amay yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan siksaan yang berat. Ini ancaman bagi orang yang membunuh secara sengaja, meskipun dia masih berupa janin dalam rahim ibu. Karena kalau sudah berusia 4 bulan disebutkan yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Allah mengutus malaikat dan ditiupkan roh, sudah ada rohnya kalau sudah lebih dari 4 bulan. Apalagi sudah lahir lalu dibunuh. Ini jelas-jelas pembunuhan. Jika aborsi saja itu adalah pembunuhan, maka apalagi kalau membunuh sudah lahir. Itu jelas merupakan pembunuhan yang dilarang di dalam Islam dan dosanya besar, karena itu diancam dengan jahanam. Tidak cukup disebut jahanam, tapi disebut khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tidak disebut kekal saja, tapi ghadiballahu alaihi, Allah murka. Tidak hanya disebut murka, wa la'anahu, Allah melaknatnya. Tidak hanya itu, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah menyediakan siksaan yang berat. Tidak, Allah menyediakan siksaan yang berat. Maka faharramallahu dzalika wa huwa la syakka min akbaril kabair. Dan Allah mengharamkan yang seperti ini dan tidak diragukan lagi, ini termasuk di antara dosa-dosa besar, karena terdapat ancaman-ancaman yang begini. Dan kita juga tahu, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan para ulama ketika ada orang itu isqat itu keguguran, maka apa yang perlu dilakukan? Maka kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka diperlakukan sebagaimana janin yang sudah bernyawa. Tetap dimandikan, dikafani, dan juga disolatkan. Ada yang berkata, kok disolatkan? Kan belum punya dosa. Sholat jenazah untuk anak kecil itu doanya beda dengan doa ketika jenazahnya sudah dewasa. Jadi meskipun jenazahnya anak kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau pas melahirkan meninggal, atau sudah melebihi 4 bulan di dalam kandungan meninggal, itu tetap diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin. Tetap disolatkan. Meskipun orang mengatakan kan belum berdosa, kan urung gawe dosa. Karena memang Nabi mengajarkan doanya bukan Allahumma gfir lahu, bukan ya Allah ampuni dia, bukan, doanya bukan itu. Untuk anak yang masih kecil, bukan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bukan. Tapi doanya adalah agar menjadikan Allahumma ja'alhu salafan wa faroton, agar dijadikan sebagai tabungan, sebagai simpanan, wa dakhran liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Jadi doanya adalah agar menjadikan anak tersebut sebagai tabungan, sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasul menyebutkan Allah mengharamkan bagi kalian memotong hak ibu atau durhaka kepada ibu,
kemudian waman an wahad, man'an dari enggan membayar zakat, enggan untuk berbagi, enggan menunaikan kewajiban. Kalau had itu adalah tadi meminta yang bukan haknya, jadi meminta yang bukan haknya, terutama sekali yang terkait dengan zakat atau bantuan-bantuan. Adapun yang ketiga adalah wa'dal banat, larangan mengubur perempuan yang masih kecil atau bayi hidup-hidup, atau kalau era kekinian larangan membunuh janin atau bayi. Yang berikutnya wakariha lakum qila wa qala. Ini hadis yang populer. Kalau yang sambungannya ini sudah populer, sudah banyak kita sampaikan di forum ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian qila wa qala, berkata katanya hok. Jadi hok itu dibenci. Maka jangan sampai kita mudah untuk menyebarkan hok. Di era sosial media ini sangat mudah sekali orang untuk share atau berbagi informasi yang belum jelas kebenarannya. Maka ini termasuk qila wa qala, termasuk informasi yang sifatnya hok. Maka disebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian qila wa qala, berkata jari ini, katanya. Maka kalau satu informasi itu alamatnya tidak jelas, kejadiannya tidak jelas, tidak ada hikmah di situ, tidak usah disebarkan. Karena nanti justru kita masuk dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qala, katanya atau perkara yang terkait dengan hok. Maka dalam Islam itu kalau kita mendapat informasi diminta untuk tabayyun, klarifikasi dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka klarifikasilah, maka bertabayyunlah. Jadi ada orang fasik datang bawa berita. Kalau dulu orang fasik datang bawa berita itu orangnya harus datang ke tempat kita, ke rumah kita, ketemu, ngasih tahu. Kalau sekarang enggak, kita tidur di rumah pun banyak informasi dari orang-orang fasik. Akunnya itu tetap hidup, tetap ada yang ngirimi, tetap ada yang masuk. Handphonenya juga tetap jalan terus. Sehingga kita perlu bisa menyaring dan sharing itu untuk bisa disaring terlebih dahulu. Tidak langsung di-share padahal belum disaring. Dan bisa dicek kira-kira ini benar atau tidak, atau tanyakan kebenarannya. Karena kalau sudah terkait dengan qila wa qala, terkait dengan informasi yang sifatnya adalah hoax, ini juga bisa menyulut api kemarahan, padahal informasinya belum tentu benar. Dan kalau menyulut api kemarahan berarti kita sudah mengadu domba. Maka kalau kemudian ada informasi yang sifatnya komen-komennya nanti kalau kita bagikan itu orang saling mencaci, orang saling memaki, maka tidak usah dibagikan. Karena justru nanti menjadikan kita sama saudara saling caci maki. Kecuali terkait hal-hal yang sifatnya adalah prinsip. Maka Nabi dulu ketika menyampaikan hal yang prinsip, maka itu dicaci dan dimaki. Menyampaikan tentang masalah bahaya syirik, menyampaikan tentang pentingnya ittiba kepada Rasul, itu meskipun dicaci dimaki tetap jalan terus. Karena prinsipnya adalah la yakhafuna laumata laim. Tapi terkait informasi kejadian-kejadian di sekitar kita yang kemudian informasi itu belum tentu benar, dan jika itu dibagi menjadikan saling mencaci, maka sebaiknya tidak usah dibagikan. Wa kasratus soal, kalau tadi adalah qila wa qala, yakni katanya tadi, maka yang berikutnya adalah kasratus soal, larangan untuk banyak bertanya. Jadi larangan untuk banyak bertanya. Banyak bertanya yang bagaimana? Di tempo lalu sudah pernah kita sampaikan. Pertanyaan yang dimaksud tidak boleh ini adalah sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jadi kalau kita bertanya itu malah merepotkan kita, itu tidak usah tanya. Kalau kemudian kita bertanya dengan pertanyaan tersebut, itu justru
pertanyaan ingin menghindarkan dari kewajiban, maka tidak usah tanya. Kalau pertanyaan tersebut bermaksud untuk menguji gurunya, maka tidak usah tanya. Jadi datang taklim, gurunya dites, jawabannya gimana ya? Ini tidak usah. Apalagi pertanyaan hanya untuk mengadu domba. Begitu sudah dijawab sama gurunya, tapi Pak Kiai saya bilang begini loh. Ini termasuk bentuk kasratus soal. Sehingga soalul imtihan, soal untuk menguji, itu boleh guru kepada murid, tapi tidak boleh murid kepada guru. Itu tidak boleh. Itu namanya soal adab, adabnya buruk. Apalagi kemudian ditanyakan lagi kepada guru yang lain, loh beda lagi toh. Jadi maka harus dijauhi pertanyaan yang seperti ini. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau pertanyaan itu menjadikan kita tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah bertanya. Atau hanya sekedar untuk mencari alibi dari kewajiban tersebut, maka tidak usah bertanya. Bagian yang kedua, wa ita'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi larangan untuk menyia-nyiakan harta. Ini hukumnya adalah dibenci, makruh bagi kita untuk ita'atul mal. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihindari menyia-nyiakan harta, termasuk menggunakan air, hendaknya tidak boros. Menggunakan uang hendaknya tidak boros. Bahkan dalam berinfak sekalipun Al-Qur'an mengatakan lam yakturu wa lam yusrifu, tidak boleh terlalu irit dan juga tidak boleh terlalu boros. Infak padahal Al-Quran mengatakan ojo pelit ning yo ojo boros. Jadi infak itu pelit tercela, boros juga disebut oleh Al-Quran jangan boros, padahal infak. Apalagi borosnya untuk sesuatu yang sifatnya bukan infak, maka jelas-jelas dilarang. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka kalau demikian kita hendaknya untuk bisa melakukan penghematan di dalam masalah ini. Konteksnya adalah harta yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu di bagian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita 3 perkara yang dilarang dan 3 perkara yang dibenci. Yang dilarang tadi sudah kita sampaikan, yang dibenci adalah banyak bertanya. Jadi banyak bertanya. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi hoax, yang kedua banyak bertanya, yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Maka termasuk menyia-nyiakan harta itu adalah badlul insan fi ghairi faidatin. Jadi seseorang berbagi yang tidak ada faidahnya. Jadi itu termasuk memboroskan harta. Jadi berbagi kepada orang yang tidak ada faidahnya. Sudah kenyang ditraktir. Ini namanya termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maka di sini disebutkan badlul insan lahu fi ghairi faidatin. Jadi berbagi kepada orang, tapi berbaginya itu tidak ada faidahnya. Jadi baik faidah dunia ataupun faidah agama. Ini tidak ada faidah dunia, tidak ada faidah agama. Maka ini dihindari, meskipun itu bentuknya adalah berbagi. Ada teman ketemu, kemarin juga baru ketemu, kemudian kita tahu di rumah baru saja selesai makan, yuk tak ajak apa bakmi, padahal baru saja dia lihat makan. Maka ini namanya itu atal mal, menyia-nyiakan harta, karena berbagi kepada orang yang tidak ada faidahnya. Bahkan termasuk israf, karena di dalam makan dan minum itu kulu washrabu wala tusrifu, makan minum dan jangan
boros. Sehingga meskipun berbagi itu perlu dilihat berbaginya itu ada faedahnya atau tidak. Kalau tidak ada faedahnya makruh. Tapi kalau berbaginya di jalan yang haram, haram. Berbagi untuk minum minuman keras, haram. Jadi berbagi untuk makan-makan padahal sudah makan, sudah kenyang. Sehingga kalau mau berbagi ngabari dulu itu penting untuk zaman sekarang. Sudah selo enggak nih? Selo. Yuk kita bakmi misalnya. Oh ya, kebetulan ini saya belum maam, berarti jalan. Tapi maaf ya, saya baru selesai makan. Ya sudah, tidak usah dipaksa. Kadang sudah makan, malah nolak rezeki. Ini bukan nolak rezeki sebenarnya, tapi supaya makan dan minum dan jangan boros. Kulu washrabu wala tusrifu. Demikian pula di dalam memberikan uang saku kepada putra putri kita, di dalam memberikan uang belanja kepada istri, itu juga tidak boleh kemudian tanpa faidah. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan hartamu kepada orang yang bodoh. Allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jadi harta tersebut mestinya bisa lebih bermanfaat, tetapi diberikan kepada istrinya yang tidak bisa memanfaatkan duit. Kalau istrinya bisa memanfaatkan duit, itu hukumnya silahkan memberikan nafkah, hukumnya adalah wajib. Tetapi harus dilihat istrinya ini bisa manfaatkan harta enggak. Kalau tidak bisa manfaatkan harta, maka berikan sebatas kebutuhan. Kalau tidak bisa manfaatkan harta, jangan dikasih yang banyak. Dikasih duit, mau uangnya mana? Habis untuk apa? Beli lipstick yang model terbaru. Masya Allah. Kemudian dikasih uang lagi, mana uangnya man? Sudah buat beli pemutih yang instan. Nah ini pemborosan. Ketika kemudian bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, loh bukannya kemudian kalau pemutihnya itu instan kemudian suaminya senang, harus kita bedakan bahwa itu merupakan kebutuhan atau tidak, dipertimbangkan pemutihnya ini berbahaya atau tidak. Jelas karena bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah tidak ada pertimbangan pemikiran yang banyak, tidak izin dengan suami dan seterusnya untuk perkara-perkara yang di luar kebutuhan, maka ini termasuk membelanjakan harta di luar faidah yang tidak ada faidahnya. Kalau memang untuk itu ya taren dulu sama suaminya, boleh enggak saya mau beli pemutih. Maka nanti suaminya akan memberi pertimbangan, termasuk juga dipertimbangkan ini pemutihnya boleh enggak secara agama, halal apa enggak, dan seterusnya. Demikian pula memberikan kepada anak. Jadi anak kecil kasih uang saku berapa misalnya, dikasih 100.000, kok ternyata ditanya uangnya mana nak? Saya tabung di sekolah. Oh bagus itu. Besok dikasih lagi tidak apa-apa, karena ditabung di sekolah. Dikasih lagi uang 100, uangnya mana nak? Yang 50 saya masukkan kotak infak, yang 50 saya tabung lagi. Oh bagus, ini tidak mengapa, ada faedahnya. Tapi dikasih uang sama orang tuanya 100, uangnya mana nak? Buat nge-game. Kasih lagi uang 100, uangnya mana nak? Buat apa lagi? Ya, maka kalau seperti itu, ketika tidak dimanfaatkan yang tidak ada faedahnya, meskipun berbagi, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Jadi tidak bisa kita kemudian dengan mudah menyia-nyiakan harta. Baik, di bagian kedua ternyata sudah adzan. Kita mau bahas bab tentang berbakti atau berbuat baik untuk orang yang sudah meninggal tetapi sudah sayup-sayup terdengar adzan, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Ini di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan 3 perkara dan memakruhkan 3 perkara. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada? Tidak ada. Ya. Nonton-nonton nggih? Baik, berhubung tidak ada,
Kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bab yang berbeda, yakni bab berbuat baik, cara berbuat baik atau berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.